Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing akademik mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Muhammad Zain Masruri. Perkenalkan, nama saya Bagus Nawaro Abdanana dengan nomor induk mahasiswa 12640521322 akan memimpin jalannya presentasi bersama rekan saya, yaitu Muhammad Ilham Ramadhani, Nova Ananda Fitriani, Atik Fitriana Khofifah, dan Ilma Amilda Zulfa akan menyampaikan materi yaitu pemilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi mempunyai 3 pengertian dasar. Yang pertama, pilihan kata berarti kemampuan seseorang untuk memilih bentuk kata yang sesuai dengan konsep atau gagasan yang diinginkan. Dalam pengertian ini, seseorang dituntut untuk memilih kata secara tepat, mengingat hubungan antara bentuk kata dan makna kata tidak selalu 1:1. Misalnya, senang dapat digambarkan dengan kata gembira, bahagia, dan lain-lain. Yang kedua, pilihan kata berarti kemampuan seseorang memilih kata yang tepat dari segi kaidah pembentukan kata dan dari segi ejaan atau penulisan atau untuk ragam tulis. Dua pembentukan kata adalah kaidah gabungan kata yang lazim kita kenal dengan hukum DM dan kaidah peluluhan dalam pengimbuhan. Yang ketiga, pilihan kata berarti kemampuan seseorang memilih kata sesuai dengan situasi dan gaya. Situasi ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik yang dipengaruhi oleh antara lain waktu, tempat, lawan bicara, dan materi pembicaraan. Selanjutnya yaitu tujuan pemilihan kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang menemukan kalimat yang tidak cermat dalam memilih katanya dan sekaligus penalarannya tidak benar. Perhatikan kalimat berikut. 1. Pembangunan pasar yang menelan biaya 5 miliar lebih itu mulai dibangun pertengahan tahun lain. Kalimat 1 di atas jika disederhanakan akan menjadi kalimat 1A. Pembangunan pasar dibangun tahun lain. Perhatikan kalimat 1A yang begitu janggal dan tidak benar. Apa benar pembangunan titik-titik dibangun? Kita mungkin dapat mengganti kata dibangun misal dengan kata dilaksanakan atau dimulai. Pembentukan kata, yaitu afiksasi, ialah penambahan afiks atau imbuhan pada kata. Misalnya penambahan ber ditambah tanding sehingga menjadi bertanding. Selanjutnya reduplikasi, ialah pembentukan kata baru dengan mengulang kata yang sudah ada. Misalnya main-main. Selanjutnya komposisi, ialah penggabungan dua kata baru atau lebih sehingga menghasilkan bentuk dan makna baru. Contohnya kambing ditambah hitam sehingga menjadi kambing hitam. Selanjutnya abreviasi, ialah pemenggalan bagian dari kata-kata sehingga menghasilkan bentuk baru yang juga berstatus sebagai kata. Misalnya abri. Selanjutnya metanalisis, ialah segmentasi atau pembagian yang tidak teratur secara etimologis. Misalnya kata sepakat dibentuk dan kata pakat, sementara kata pakat sendiri berasal dari mupakat atau dalam bahasa Arab mufakat. Selanjutnya derivasi balik, ialah proses pembentukan kata yang disebabkan bahasawan membentuknya berdasarkan pola-pola yang ada, tetapi tanpa mengenal unsur-unsurnya. Contohnya seperti pasang, memasang, dipasang. Ciri-ciri diksi. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan. 2. Dapat digunakan membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan. 3. Menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasa serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu. Berikut syarat-syarat diksi. Syarat diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan, ketetapan dan kesesuaian dalam pemilihan kata, perlu diperhatikan kaidah kelompok kata dan kaidah makna kata. Fungsi diksi. Diksi dalam pembuatan karya sastra memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. A.
membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. B. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. C. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. D. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Sekian penjelasan dari kami mengenai pilihan kata atau diksi. Selanjutnya silakan dipahami terlebih dahulu dan akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dimohon menunggu instruksi dari kami. Sekian, jika ada kurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.